Luar biasa, lucu-lucu, acaranya lucu-lucu. Semoga pada terhibur semuanya, udah ngikutin dari tadi. Gua aja dari tadi ngeliatin ketawa-ketawa mulu ngeliatinnya. Antara orang-orang yang lucu atau koneksi internet yang lucu. Termasuk tadi di rumah gue sendiri, sempet drama. Sekali lagi selamat datang kembali di Comika Day. Ini adalah sebuah acara yang intinya kami ingin cerita apa yang akan kami persembahkan di depan nanti 2021, special digital download dan lain-lain. Tadi udah banyak talk show lu denger, tonton, terus mereka mengumumkan banyak hal. Tadi juga lu ngelihat ada pengumuman dari Lutfian, CEO dari Comika.id yang cerita banyak hal soal yang akan terjadi di tahun depan. Salah satunya adalah bagian ketika kami mengumumkan bahwa tahun depan akan diluncurkan aplikasi. Jadi untuk yang selama ini nanyain, kapan nih ada app-nya? Akan datang dengan app dan akan datang dengan 3 layanan. Tadi si Lutfian sempat cerita. Jadi kita bisa beli digital download, bisa sewa, dan bisa subscription. Gitu. Keren. Oke, nah saat ini saatnya saya mencoba untuk berbagi apa kira-kira yang akan terjadi di Istora Senayan Jakarta. Istora Senayan Jakarta yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 20 Desember itu saya janjikan akan ada kayak pengumuman soal protokolnya seperti apa. Dan memang protokolnya akan akan diumumkan, kita akan seperti apa, tapi sebelumnya gue pengen ngasih tahu dulu bahwa si show di Istora itu saat ini untuk sejauh ini masih akan berjalan pada tanggal yang direncanakan, yaitu 20 Desember. Nah, gue cuma mau ngulang apa yang tadi sempat dibahas di awal. Siapa tahu ada yang bertanya, kenapa si Panji menjalankan pertunjukan nggak mau nunggu COVID hilang? Jawabannya adalah karena kalau semua orang berkegiatan nunggu COVID hilang, kami khawatirnya jangan-jangan kita nggak akan berkegiatan sama sekali. Kalau emang nunggu COVID hilang. Itu sama seperti ketika tadi dijadikan contoh tuh Ritz-Carlton dan JW Marriott ketika meledak, orang kan kemudian nggak bilang, kita nunggu deh berkegiatan, atau nunggu deh ke hotel, atau nunggu deh ke mall, nunggu deh ke kantor kalau udah nggak ada terorisme. Ya, terorisme akan selalu ada. Seperti virus juga akan selalu ada. Mungkin bukan cuma COVID, mungkin ada yang lain. Yang dilakukan adalah pasca JW Marriott dan Ritz-Carlton adalah orang berubah dalam menjalankan kegiatannya. Mall ada Garrett, kemudian masuk kantor juga ada Garrett-nya, atau kan yang pintu kayak pintu kemana aja gitu. Terus lu diperiksa tasnya, itu semua nggak ada sebelumnya. Itu baru ada gara-gara kejadian tersebut. Nah, sama seperti kita memutuskan untuk mulai aja tanpa nunggu terorisme berhenti, ini juga kami berpikir kalau nunggu COVID-nya hilang, mungkin nggak akan hilang. Jadi yang mesti dicari adalah gimana caranya kita bisa tetap berkegiatan, tapi dengan protokol yang ketat, dengan izin tentunya. Nah, itulah kenapa Istora jalan, dan dari 20 kota yang jalan tahun ini berkurang jauh, sisanya ditaruh di tahun depan. Jadi tahun depan 2021 Comika Entertainment juga akan menjalankan komodo-komodo di luar yang tadi sudah kami umumkan di kota-kota yang jadi rencana tersebut. Nah, untuk Istora, hari ini akan diumumkan soal protokol COVID-nya seperti apa. Ini penting untuk semua pemegang tiket, termasuk Anda yang udah beli tiket, dan juga untuk ngasih tahu seperti apa teknologi yang akan diimplementasikan kerjasama kami dengan Clue Smart City. Nah, sebelum kami lanjut, atau sebelum saya lanjut untuk bercerita, mari kita tonton video yang satu ini dari Clue Smart City. Kita lihat. Silakan masuk. Silakan masuk. Silakan masuk.
Silakan masuk. Silakan masuk. Silakan masuk. Silakan masuk. Harap menggunakan masker. Harap menggunakan masker. Silakan masuk. Silakan masuk. Harap menggunakan masker. Harap menggunakan masker. Silakan masuk. Nah, itulah tadi teknologi canggih yang didesain, yang dilahirkan oleh Clue. Saya udah nyoba sendiri itu teknologi seperti apa waktu presscon. Waktu itu kami bikin press conference, kemudian alatnya ada, kemudian saya coba sendiri. Bahkan sekarang saya ke beberapa kantor juga udah mulai ada alat Clue thermal yang tadi digunakan. Tapi pertanyaannya kemudian, kenapa Panji kerjasama sama Clue? Dan nanti kenapa kerjasama sama pihak kampus untuk protokolnya? Jawabannya adalah karena saya bisanya ngelawak. Comika Entertainment bisanya bikin pertunjukan. Baik saya ataupun Comika Entertainment tidak punya kemampuan untuk menghasilkan protokol COVID, nggak punya kemampuan untuk menghasilkan teknologi untuk pengamanan COVID. Nah, padahal kami percaya kedepannya nanti faktor kesehatan tuh akan jadi semakin krusial. Nah, jadi kan ada dua sudut pandang antara kami mencoba untuk mendesain protokolnya, terus belajar ulang soal kesehatan masyarakat, soal pandemi, terus bikin teknologinya, atau kami bermitra. Nah, bermitra adalah pilihan yang kami putuskan untuk ambil. Sekali lagi alasannya adalah kami nggak mau jadi promotor yang cuma modal nge-Google aja untuk bikin protokol. Kami nggak mau jadi promotor yang dengan teknologi seadanya untuk bikin acara. Kami pengen aman karena kami ingin bukan cuma penontonnya ya mendapatkan kenyamanan, tapi kaminya juga sebagai penyelenggara juga aman. Karena kan seperti yang Anda tahu, saya juga tinggal dengan istri dan anak-anak dan mereka semua rentan terhadap kena penyakit COVID ini. Jadi kerjasama itu terjadi. Nah, kalau kita balik ke pertanyaan kenapa Clue, rasanya sih kami bermitra dengan Clue karena kami percaya ini kan perusahaan teknologi karya anak bangsa yang udah teknologi mereka itu ya berbasis AI dan IoT itu udah diimplementasikan di teknologi smart city lebih dari 100 klien multi industri di Indonesia. Multi industri itu termasuk di dalamnya ada pemerintah kota, pemerintah daerah yang bekerja sama dan menggunakan teknologi dari Clue ini. Jadi kalau levelnya aja udah dipercaya seperti itu, ya berarti kita bisa asumsikan mereka nggak main-main gitu. Dan beberapa teknologi yang digunakan, salah satunya tadi udah ditunjukin, itu namanya Clue thermal. Clue thermal itu adalah sebuah alat yang akan mendeteksi suhu tubuh secara otomatis dengan tingkat akurasi 98% karena 2% milik Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berarti juga bisa mengalokasikan petugas keamanan kesehatan dan petugas pengamanan COVID jadi lebih efisien karena bermitra dengan Clue membuat kami bisa naruh itu di berbagai macam titik di Istora Senayan nanti. Dan seperti yang tadi dilihat, dia itu bisa ngebaca bahkan ketika kita nggak pakai masker, nggak bisa dapat izin masuk. Tadi kan ada videonya itu, ada orang nggak pakai masker, nggak boleh masuk terus dia balik lagi. Itu kan terus off cam kan sebenarnya dikeplak tuh sama keamanan. Goblok lo harusnya lo pakai masker gitu. Nggak deng. Nah, jadi ada teknologi seperti itu dan level akurasi itu 98%. Jadi dan abis itu datanya itu masuk ke dashboardnya mereka sehingga kami sebagai penyelenggara itu bisa memantau real time. Jadi bisa ngelihat jumlah orang yang di screening, terus rata-rata suhunya berapa, terus kita bisa ada facial recognition, bisa cek penggunaan masker, hingga timestamp kedatangan orang. Jadi orang masuk itu bisa
bisa dideteksi gitu. Nah ini membantu kami IoT dengan AI-nya itu membantu kami untuk mendapatkan pendataan yang lebih baik gitu. Dan selain itu nanti dari Clue itu juga punya assessment form, lebih tepatnya self assessment form. Jadi nanti targetnya ya 27.000 penonton yang datang ke seluruh rangkaian Komodo Menoy. Daripada kaget kan, katanya 7.500 pembeli tiket Istora ya kan, tapi kan total penontonnya tuh targetnya 20 kota tuh 27 ribuan. Nah itu nanti ketika mereka mau nonton, mereka terlebih dahulu harus mengisi self-assessment form yang ada di Clue App. Dan nanti hasilnya akan ada skor yang nanti akan menentukan bisa masuk atau tidak. Nah, saya udah ngomong beberapa kali, kalau misalkan formnya itu diisi, dan kemudian nggak dapat skor yang mengizinkan mereka untuk masuk, itu menandakan bahwa faktor risiko mereka gede, dan termasuk kalau misalnya mereka mau masuk ke Clue Thermal terus gitu nggak bisa masuk, tiketnya mereka ya jatuhnya gosong. Kenapa? Karena kalau lu udah beli, ya di luar tanggung jawab kami soal kesehatan dan gaya hidup lu. Kalau lu udah beli tiket terus lu nggak 3M ya, 3M itu kan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kalau lu udah beli tiket, terus lu nggak 3M, dan lu terpapar, yaitu dari pihak kami, itu di luar tanggung jawab. Gue nggak bisa bertanggung jawab sama kesehatan lu. Makanya rata-rata sih yang beli tiket tahu bahwa mereka udah megang tiket, ini susah dapetinnya, gue akan jaga kesehatan gue. Karena mereka tahu kalau misalkan ternyata mereka nggak bisa, itu nggak bisa di refund, itu bukan tanggung jawab gue lagi. Beda halnya kalau misalkan acaranya mundur, itu baru bisa di refund gitu. Ketika tanggalnya nggak sesuai dengan keinginan lu. Dan sebenarnya kami juga udah bilang berkali-kali, sebelum di refund, karena dapetinnya susah sekali, kami menyarankan jual aja ke teman atau keluarga terdekat yang dipercaya, karena kalau mau memindah tangankan tiket harus ngasih KTP asli. Nah jadi kita nggak bisa sembarangan naruh sama orang yang nggak dikenal gitu, ngejual sama orang yang nggak dikenal, karena kan kita nggak mempercayakan KTP atau SIM atau identitas kita sama dia, karena harus yang asli, nggak bisa fotokopian untuk menghindari calo. Gitu kurang lebihnya. Nah, ini adalah sesuatu yang dipersembahkan oleh Clue. Kami sangat bangga bisa bermitra dengan Clue, dan dalam kesempatan yang berbeda, di banyak kali kesempatan, baik itu secara terbuka, kayak di sosmed gitu ya, atau ketika ketemu langsung, saya selalu menyarankan sebaiknya lu kalau mau bikin show, lu mendingan bermitra sama Clue. Karena sampai dengan detik ini, saya juga nggak tahu siapa lagi yang perusahaan penyedia teknologi yang bisa menyediakan teknologi sebaik Clue, seperti yang tadi udah diceritakan. Nah itu dari sisi teknologinya. Nanti kapan-kapan kita akan ngobrol-ngobrol sama pihak dari Clue. Nah itu teknologinya. Nah sekarang kita ngomongin soal protokol COVID yang akan dilakukan di Istora Senayan. Per hari ini teman-teman dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia udah memberi protokol COVID hasil diskusi dari mereka. Nah, mohon disadari bahwa ini dinamis, bisa aja berubah, bisa aja protokolnya berkurang keketatannya karena kondisi COVID-nya lebih baik, bisa sebaliknya, bisa lebih ketat lagi, bahkan bisa sampai level di mana acaranya diundur. Saya selalu bilang bahwa lu kalau mau beli tiket Komodo Menoy, itu beli tiket dengan keyakinan bahwa yang penting gue megang dulu aja tiketnya. Kalaupun acara mundur, yang penting gue udah ada. Karena memang dapetin tiketnya susah. Terutama kalau untuk nonton Panji, seperti yang saya sering kasih tahu. Itu kemarin waktu buka tiket pertama kali itu 3.300 tiket habis di dalam 3 jam. Kemudian terpesan habis dalam waktu kurang dari 1 menit. Nggak nyampe 1 menit habis terpesan. Dalam 3 jam habis terjual. Jadi orang banyak yang nggak kedapetan. Di Jogja juga habis 1.500-an tiket dalam 1 hari. Di Denpasar juga habis 1.500-an tiket dalam 1 hari. Artinya dapetin tiketnya susah. Itu nonton Panji paling ribet itu dapetin tiketnya. Makanya dapetin dulu tiketnya. Tanggal mungkin akan bergeser. Sadari itu. Yang penting udah megang. Nah, sekarang kita ngomongin protokol. Yang dihasilkan sama teman-teman dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, mitra kami dalam mendesain protokol, dipastikan bahwa pertunjukan tanggal 20 Desember akan jadi 2 kali pertunjukan. Karena diwajibkan untuk berjarak 1 meter kanan kiri ke seluruh sisi. Itu membuat kapasitasnya akan berkurang setengah, dan berarti teman-teman siap-siap, kami akan segera umumkan bagaimana teknis pemilihan mau nonton show pertama atau show kedua. Jadi
Sadari itu akan ada 2 kali show, udah resmi kami umumkan di sini karena harus berjarak. Untuk saat ini harus menggunakan masker di dalam gedung pertunjukan. Dan banyak yang nanya, emang kedengeran ketawanya? Lah emang maskernya dari beton, ya kedengeran lah orang ketawa pakai masker juga. Yang penting kan kita sama-sama selamat. Habis itu sebenarnya ada 15 halaman nih protokol COVID yang dikasih sama teman-teman Kesmas UI, dari BEM, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, termasuk ngecek filter AC yang ada di dalam Istora, dan penentuan berapa titik hand sanitizer, berapa titik cuci tangan, nanti akan diumumkan lebih lanjut. Tapi kelihatannya yang paling penting untuk teman-teman ketahui adalah masalah akan jadi 2 pertunjukan, dan untuk saat ini wajib bawa masker. Oke, ini kayaknya pengumuman yang cukup penting karena untuk waktu yang cukup lama belum diresmiin, tapi sekarang resmi. Akan jadi 2 pertunjukan. Pertunjukan pertama akan jam 19, pertunjukan kedua jam, kalau nggak salah 20.30 apa 21.30 itu dia. Jadi akan ada 2 pertunjukan. Nanti teknis pemilihan show 1, show 2-nya akan kami umumkan berikutnya di hari ini.